Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumumkan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang digelar di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Kamis 1 Mei 2025. Langkah ini menjadi salah satu inisiatif awal pemerintahannya dalam merespons tuntutan jangka panjang kaum buruh, termasuk dorongan kuat untuk menghapus sistem outsourcing. Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional dirancang sebagai badan penasihat Presiden dalam bidang ketenagakerjaan, khususnya untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingan pekerja. Presiden Prabowo menjelaskan bahwa dewan ini akan diisi oleh para tokoh buruh dari seluruh penjuru Indonesia. Fungsi utama mereka adalah memberikan masukan strategis terkait revisi undang-undang dan regulasi ketenagakerjaan yang dinilai merugikan pekerja. Pembentukan dewan ini disebut-sebut sebagai hadiah pemerintahan bagi para buruh di momen peringatan May Day. Lebih dari sekedar simbol, kehadiran dewan ini ditujukan untuk memperkuat posisi buruh dalam proses pengambilan kebijakan di tingkat nasional. Salah satu fokus awal dari Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional adalah menyusun mekanisme transisi yang tepat menuju penghapusan sistem outsourcing. Pemerintah mengakui bahwa sistem tenaga kerja alih daya selama ini menjadi sumber ketidakpastian bagi jutaan pekerja di Indonesia. Namun, Prabowo juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara perlindungan buruh dan keberlangsungan investasi. Menurutnya, niat untuk menghapus sistem outsourcing tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap perekonomian nasional. Pemerintah ingin memastikan bahwa proses perubahan ini tetap kondusif bagi para investor agar iklim usaha tetap terjaga dan lapangan kerja tidak terganggu. Selain pembentukan dewan, pemerintah juga mengumumkan sejumlah kebijakan strategis lainnya dalam upaya memperbaiki kondisi ketenagakerjaan. Salah satunya adalah rencana pembentukan Satuan Tugas Pemutus Hubungan Kerja atau Satgas PHK. Satgas ini akan bertugas memantau dan menindaklanjuti kasus-kasus PHK sepihak yang marak terjadi di berbagai sektor industri. Presiden Prabowo juga menyatakan komitmennya untuk mempercepat pembahasan sejumlah rancangan undang-undang atau RUU yang selama ini tertunda, termasuk RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan RUU tentang Perlindungan Pekerja Laut serta tenaga kerja di sektor perikanan. Kedua RUU ini dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan sosial bagi kelompok pekerja yang selama ini kurang terjangkau oleh regulasi formal. Dalam pidatonya, Presiden juga menegaskan bahwa negara tidak akan tinggal diam bila terjadi ketimpangan atau ketidakadilan terhadap buruh. Pemerintah, kata Prabowo, siap turun tangan secara langsung bila diperlukan, sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap kelompok pekerja yang kerap menjadi korban sistem yang timpang. Saudara-saudara sekalian, saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya kita kalau bisa tidak segera tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing. Tapi saudara-saudara, kita juga harus juga realistis. Kita juga harus menjaga kepentingan para investor juga.